الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حقوق الوالدين. الوالدان هما السبب في وجود الإنسان لولا عناؤهما ما استراها ولو شقاؤهما ما تنعم. أما أمه فعملته كرها ووضعته كرها وأما أبوه فقد بذل وسعه فيما يعود إليه بالنفع من تربية جسمه وروحه. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa la wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk kesempatan kali ini kita nggak baca dulu kitab Hidayat Zamannya ya, karena dikatakan kemarin juga kita nggak baca Taisirul Khalaq. Jadi kita sering dengan Taisirul Khalaq. Kemudian juga untuk Hidayat Zaman tinggal 2 hadis lagi ya, hadis ke-39 sama hadis ke-40 ya. Hadis ke-39 itu tadi udah aneh kita baca ya, itu memang hadisnya lebih panjang karena nanti insyaallah ya malam Ahad depan tuh mudah-mudahan bisa pada hadir tuh. Itu ciri-ciri kiamat tuh ada semuanya tuh, kayak ada 70 lebih ciri-ciri tadi disebutkan ya, daripada rangkuman dari yang udah pernah kita bahas. Nah cuman ada lagi beberapa yang masuk dalam yang tersebut insyaallah ya. Di sini tentang hukukul walidain. Taisirul Khalaq membahas masalah tentang hukukul walidain, yaitu hak-hak orang tua, hak-hak kedua orang tua kepada kita. Al-walidani, kedua orang tua itu adalah humas sabab fi wujudil insani laula ana'uhuma mastaroha. Yaitu ya, keduanya itu merupakan sebabnya adanya seorang manusia. Jadi orang tua itu sebabnya adanya kita. Laula anahuma mastaroha. Kalau bukan karena jerih payah keduanya, mastaroha, kita nggak bisa enak hidup santai-santai gitu. Nggak bisa kita hadir di dunia ini. Walaula syaqa'uhuma ma tana'am. Kalau bukan karena capeknya mereka kemudian mereka nahan daripada sesuatu yang nggak enak, ma tana'am, kita nggak bisa enak-enak juga. Ya nggak mungkin kita bisa enak. Amma ya, bagaimana tuh kedua orang tua itu dia menjadi sebab bagi kita. Ya karena kalau nggak ada orang tua kita nggak bisa nggak ada di sini. Emang kita lahir dari batu kan enggak? Ya kita lahir dari perut seorang ibu, rahim seorang ibu. Dari sebelumnya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang bapak. Ya, kepada seorang bapak. Kemudian adanya pernikahan antara ibu dan bapak kita, ya, jalin silaturahmi sampai akhirnya kita hadir ke dunia ini. Ya, dan lihat bagaimana jadi payahnya keduanya. Jadi keduanya punya tugas masing-masing antara ibu dan bapak. Ya, dibilang capek ya capek, letih ya letih, ya kan? Karena ya memang memang bagaimana orang tua itu untuk merawat mendidik anak itu sangat sangat besar tugasnya. Makanya kan dibilang kita jangan cuma bisa punya anak tapi nggak bisa mendidik atau nggak bisa merawatnya tuh. Ya, jadi kita harus kalau yang udah punya anak ya harus bisa ngedidik, harus bisa ngedidiknya juga. Nah itu capek nih, luar biasa nih, ya kan? Apalagi kalau misalnya yang yang anaknya jaraknya dekat, ya kan, itu pasti capek. Dan orang tua nggak ada ngeluh, ya kan, enak aja merawat anak. Kenapa? Karena kasih sayang. Alhamdulillah yang Allah titipkan kasih sayangnya kepada orang tua kita. Coba kalau orang tuanya nggak ada rasa kasih sayang, gimana kira-kira? Dibuang udah, ada yang nyangkut di mana tuh, ada di kali, ya kan, ada yang dibuang tengah hutan,
Bahkan kan kita kadang-kadang kalau kita baca berita tuh ya ada yang dibuang sampai naudzubillah dimakan sama binatang buas tuh anaknya, tinggal tangannya dimakan, tinggal badannya doang separuh. Ya Allah, karena nggak ada kasih sayang di situ. Ya, itu bukan berarti Allah nggak sayang sama kita, bukan. Tapi apa, orang tuanya yang nggak ada ini nggak mau menitipkan rasa kasih sayang ke dalam anak tersebut. Kan kita kalau misalnya ada ada rasa kasih sayang, kita gak bakal mau nyakitin, ya kan? Seandainya kita marah, kita kesel sekalipun, pasti apa? Karena kita sayang. Tujuan kita untuk memperbaiki, bukan merusak. Tuh. Ya, ada kalanya orang tua marah. Ya, orang tua kah, guru kah marah? Itu kenapa? Untuk memperbaiki, bukannya untuk merusak. Nah, kenapa? Karena apa tuh? Mereka emang luar biasa nih kasih sayangnya. Ya, orang tua kita pantas deh, kita harus senantiasa berbuat baik dan berdoa. Amma ummuhu fahamalathu kurha. Adapun seorang ibu itu hamil dalam keadaan yang susah, ada yang capek, yang nggak ngenakin. Ya kan kalau orang hamil kan, kalau misalnya masih sebulan 2 bulan masih enak. Di 4 bulan tuh perutnya udah mulai ini. Apalagi maaf kalau udah sampai 8 bulan 9 bulan mau tidur juga susah kan. Yang ini nih yang udah punya istri deh, ngalamin ya kan, istri kayak gimana tuh kalau ini mau tidur, mau tengkurap kagak bisa, ya kan, serba salah udah. Yang nggak ngenakin, madep sono salah, madep sini salah tuh. Ya, dan perutnya juga nggak mungkin bisa dilepas gitu kan. Aduh berat nih, tinggalin deh. Enggak, tetap di mana-mana disayang, ya kan. Tadi dalam perut tuh anak nendang-nendang, kan berasa kan. Ya, kita kayak ngerasain kita. Ya, yang ngerasain dari sisi kita. Masya Allah tuh, seorang ibu tuh. Wa uda'at syukurha, kemudian juga nyusuin, juga enak nyusuin. Kan kadang-kadang ya bayi kan ada yang main gigit kan. Yang main gigit tuh. Ya, ada yang gigit, ya istilahnya. Kemudian juga ada yang bentar-bentar nyusu kan ada begitu. Malam, ya mau jam 1, jam 2, ya kagak ada ininya, namanya bocah. Iya kan? Kagak bisa dinin bilangin, entar aja ngapa? Mau subuh kan lu bangun gitu kan, kagak. Nah, enak Masya Allah. Jadi luar biasa perjuangannya itu. Wa amma abuhu, adapun seorang bapak itu faqad badala wuz'ahu fi ma ya'udu ilaihi bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhihi. Adapun ya yang namanya seorang bapak itu dia berusaha ya untuk menjadikan anak itu mengembalikan sesuatu yang bermanfaat daripada pendidik jasmaninya maupun rohaninya. Jadi seorang bapak itu ngedidik anak. Dia ngedidik supaya nih anak bisa manfaat. Dia berusaha gimana caranya nih anak. Makanya kadang-kadang antara bapak sama ibu beda cara didiknya. Iya kan, beda pendapat kan yang wajar. Kalau ibu lebih mengedepankan perasaan. Kalau seorang ayah enggak. Dia kadang pakai akal. Nih anak gimana nih caranya biar dia nurut, biar ini gimana. Itu berbeda. Kalau ada perselisihan itu hal yang wajar. Karena masing-masing menginginkan supaya intinya anak itu baik. Baik seorang bapak maupun seorang ibu, tujuannya sama-sama buat anaknya baik. Cuman caranya yang berbeda. Kan begitu. Ya kan? Kalau ayah lebih cenderung ngajarin anak supaya tegar, supaya kuat. Ya kan? Kalau ibu supaya anak lebih hati-hati dalam berbuat, ya kan. Kemudian juga untuk senantiasa istilahnya bagaimana perasaannya masuk ke dalam anak tersebut, insyaallah. Jadi masing-masing punya tugas. Kalau kita orang tua nih, seorang bapak, ya didik jasmani dan juga rohani. Jasmani apa ya? Istilahnya kita nafkahin, ya kan. Rohani apa? Ajarin. Kita nggak bisa titipin ke guru anak. Ya nitipin bukan nitipin doang. Misal saya nitip anak belajar, ya udah belajar, habis itu kagak ada pikirannya tuh. Kagak, bukan begitu, cuek. Titipin, istilahnya ngertiin.
ini guru saya nggak bisa ngedidik, ada guru agama ini udah Ustaz didik ini anak saya. Nah kita punya pikiran juga sama tuh Ustaz. Iya sebenarnya begitu, nggak terbalas. Ntar sebab apa? Ketika udah besar bagaimana tuh anak bisa ngormatin kita? Iya kan? Kalau kita cuma cuma nafkahin secara zohir, makanan doang, segala macam gitu ya. Akhirnya tuh anak nggak ngerti cara ngormatin orang tua. Karena tadi cuma diajarin cuma sekedar makan, kerja udah nyari duit, tapi nggak diajarin dalam pendidikan akhlaknya, agamanya. Coba kalau diajarin akhlak agamanya tuh anak jadi baik, iya kan? Jadi akhlaknya mulia, masih ada aja orang tuanya udah meninggal didoain, masya Allah. Jangan sampai masih ada ketika orang tuanya masih ada, nih anak cuek, masa bodohan. Ketika udah meninggal tambah parah lagi. Mana rebutan apa? Warisan. Nggak enak. Ya Allah ya Rasulullah. Nggak enak begitu. Ini makanya mesti dididik selain jasmani, rohani juga. Ya kan? Itu kewajiban kita kan di dalam kitabnya Abu Usman bin Yahya kan begitu. Jelasin tuh. Kalau seorang tua dia harus ngedidik anaknya, agamanya. Dia nggak bisa titipin sama guru, cari guru, wajib hukumnya. Kita nggak bisa tahu diri, kita bisa, oh saya nggak bisa nih, cari. Kalau yang bisa ya didik anaknya. Ya kan kayak Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman juga. Ya kan anak-anaknya beliau belajar sama beliau, karena beliau bisa. Iya, bisa belajar sama orang tuanya utama. Abis itu sambil ntar kalau udah besaran cari pengalaman ke tempat yang lain gitu. Ya kalau nggak bisa ya kita sadar diri, jangan udah nggak bisa masa bodoh deh, biarin aja deh, yang penting bisa nyari duit selesai. Iya kan bisa kerja. Ya Allah ya Allah. Anak punya apa? Punya akal, punya pikiran. Iya kan? Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala anak bisa apa? Jadi apa? Jadi bisa jadi temen, ya bisa jadi musuh. Bisa jadi teman, bisa jadi musuh. Oh iya teman enak dia, bisa narik kita nanti ke surga. Iya kan? Dia bisa nolongin kita. Tapi naudzubillah sebaliknya dia bisa jadi musuh. Ya, bisa jadi musuh. Kenapa jadi musuh? Karena tadi kitanya yang lalai sama dia. Masa bodohan sama dia, nggak mau ngedidik dia. Ya di dunia aja bisa jadi musuh, bisa nggak? Bisa. Lah ada kok anak yang menjarain orang tuanya, ada nggak? Ada kan gitu kan, tengah tuh beritanya. Allah, coba orang tua dipenjarain sama tuh anak, dikasusin, cuman gara-gara warisan. Ya kan, bapaknya meninggal, emaknya masih ada. Ya anak agak terima, katanya emaknya punya utang segala macam. Akhirnya dia, ya Allah, kita dengar berita lihat beritanya aja, masya Allah, kurang ajarnya kayak gimana tuh anak. Tapi kita lihat lagi kalau kita bahasa agama, kita lihat lagi gimana dulu orang tuanya ngedidiknya. Meskipun tetap aja salah tuh anak, tapi lihat lagi. Nah kita jangan sampai anak kita jadi kurang ajar, gimana? Ajarin. Gak bisa pondok pesantren, cari pondok pesantren yang benar. Ya cari pondok pesantren. Ya istilahnya kita kan suruh pilih kan, yang mana ini pondok pesantren yang terbaik buat anak saya. Ya supaya anak kita jadi anak yang berakhlak. Utamakan akhlak. Utamain akhlak. Ntar ilmu ngikut. Kalau kita cuma pengen tuh anak kita pintar, tapi akhirnya naudzubillah nggak punya akhlak, jangan sampai akhirnya kita dibego-begoin mulu. Iya kan? Ya lupa gaya-gayaan nasihatin gua baca Al-Fatihah aja belepotan lu, kan gak enak. Iya kan? Anaknya udah merasa pintar, baca Al-Fatihah aja belepotan pak, ya Allah. Padahal dia nggak sadar yang masih sebab tuh anak bisa orang tuanya yang kenalin nama gurunya kan gitu. Itu tadi karena lupa, karena ilmu doang, nggak ngajarin akhlak, nggak akhlak juga ajarin. Ya biar dia kenal siapa dirinya, ya kan, siapa diri kita itu. Fayajibu alaihi ayyuzkaru nikmatahuma liyashkurahuma alaiha. Maka wajib atas seorang anak itu untuk mengingat ya daripada nikmat-nikmat keduanya atau jasa-jasa keduanya.
liyashkurahuma, supaya dia bersyukur alaiha, atas orang tuanya, supaya dia bersyukur. Ya, mesti ingat kita dulu kita waktu kecil gimana, ya kan, waktu sekolah, sebelum sekolah kan kayak gimana tuh orang tua ingin kita. Ya kita belum bisa pakai baju, dia yang makin baju, iya kan, dia yang ngajarin pakai baju. Emak kita misalnya, babeh kita ngajarin kita jalan. Kan dulu kita nggak bisa jalan, emang kita kecil langsung bisa jalan? Bisa nggak? Bisa langsung jalan? Kagak kan? Kita dari merangkak kan sampai pelan-pelan diajarin sama orang tua kita. Sabar. Kadang-kadang kan anak itu ada yang cepat, ada yang lambat kan? Iya. Kita kadang-kadang omongan dari tetangga, anaknya lelet banget jalannya, tapi orang tua sabar. Ya Allah, coba dia sabar. Ada yang juga sebenarnya ngomongnya kan juga ada yang langsung lancar, yang jago, pasti. Ada yang ngomongnya rada telat, sabar, terus diajarin. Ya Allah, kayak gimana tuh orang tua sabar. Alhamdulillah, supaya kita syukur sama orang tua. Jangan sampai kita agak syukur sama orang tua kita. Gimana ya? Ininya minimalnya kita hormatin ke orang tua. Cium tangan mau berangkat, cium tangan. Jangan namanya berangkat dulu ya, itu doang udah. Berangkat main dulu ya, udah. Atau mending masih ngomong ya kan? Kadang-kadang yang lengos aja udah kabur atau yang bocah kemana ini nih, cariin mana lagi main ya. Iya kan, bilang dulu. Ini kan Anda bilang kalau mau ngaji nih yang ini ya, mau ngaji izin. Kalau emang nggak boleh ya nggak jadi masalah. Nggak apa-apa, Anda juga kagak maksa. Iya kan, kagak maksa. Cuman insya Allah orang tuanya ngerti. Kenapa? Sebab dengan dididik agama, dididik akhlak, insya Allah nanti orang tuanya sendiri yang rasain. Iya kan, orang tua kita ngerasain nanti. Wa ayyam tasila amrahuma illa idza kana bimaksiatin, dan melaksanakan perintahnya, kecuali jikalau ada perintahnya itu nyuruh maksiat, jangan. Kalau nyuruh maksiat jangan. Misalnya apa? Udah mau sholat, udah kagak usah sholat, sini aja lu temenin gue. Jangan sholat lah, gitu. Temennya ke mall dulu nih, ntar aja sholatnya. Misalnya, ntar aja sholatnya, udah kagak usah sholat, ntar telat nih. Jangan. Tapi kalau misalnya nyuruhnya buat kebaikan, apalagi nyuruh ngaji, nyuruh sholat, ya udah kerjain. Tong lu kagak sholat, lu sholat sono, sholat. Cuman kan alangkah baiknya orang tua ngasih contoh. Jangan cuma nyuruh doang. Tuh anak nyelonong gitu. Anak siapa nih? Mau aktif buat lagi di musola misalnya. Anak siapa berisik buat lagi. Bapaknya mana bapaknya? Bapaknya di rumah. Bapaknya di rumah. Kalau misalnya baru pulang kerja mendingan bapaknya misalnya. Ini. Kagak, kadang-kadang bapaknya tahu kemana atau bapaknya ada pemancingan. Gue aja tuh, ya Allah. Makanya kita juga mesti kasih contoh. Wa ayyajlisa ma'ahuma khasyian ghadan tarfa'u anzalatihima, dan duduk bersama mereka dengan khusyuk, tenang. Istilahnya kita lagi ngadepin ngadepin orang yang sangat mulia nih. Duduk nih. Tuh. Jangan sampai kita nanti remehin. Kan makanya dalam Al-Qur'an kan udah jelas tuh. Waqfid janaha adli minal rahmah. Sekalipun kau punya pangkat, istilahnya rendahin dirimu dari orang. Ente S-nya sampai 3 misalnya. Berapa gitu? STM, STD. Misalnya S-nya banyak, SH, terus apa lagi SPD. Terus udah pokoknya macam deh. MA lagi misalnya LC sekalipun. Dari depan orang tua kita, maaf yang gak ada gelar, misalnya cuma tukang becak misalnya. Udah ketika duduk kita hormat, jangan bawa pangkat depan orang tua. Ngeliat nih, gue kan rektor. Ini babi gue cuma ini doang. Jangan.
Ya kita bisa gitu karena apa? Karena dia, iya kan? Karena dia, makanya usahakan. Ya, istilahnya kita yang benar dalam hati kita itu mahabbah. Ya, memang kadang-kadang anak itu cara menghormati orang tua itu kan beda-beda. Ada yang yang anak karakternya juga beda-beda kan. Ada yang rada-rada ya begitu dia cuek, tapi tetap dia hormatin. Ada yang emang bener-bener nih, ada yang karakternya masing-masing nggak bisa diinin, nggak bisa dipaksa. Cuma intinya kita harus hormat, kita harus patuh. Dinasihatin ya kita terima. Ya dinasihatin kita terima, meskipun tadi cara kita kadang-kadang beda-beda tuh anak yang nerimanya. Tapi tetap kita harus hormatin, angkat kedua orang tua kita. Apalagi kalau kita jadi orang bermanfaat. Jangan lupa tuh orang tua. Makanya kita kemana-mana kan bawa bin. Ya kan? Bin siapa? Anak bapak kita. Mak bapak kita. Kan tanya orang, anaknya siapa sih? Gitu kan. Anaknya mana? Bapaknya. Kalau kitanya bagus, bener, enak. Orang tua kebawa, namanya harum. Ya kan? Tapi siapa tuh yang selawatan tadi tuh? Oh, Wisnu anaknya siapa? Ya, Mas Ardi. Ya, buat dia lah. Enak orang tuanya yang kebawa, iya kan? Ya gitu. Orang tuanya, anaknya siapa tuh ngaji tadi? Suci. Coba kalau misalnya ini lagi main kartu pinggir jalan, cuek aja, ya kan? Bocah main ini, siapa nih? Si Ahmad. Kan gak enak. Coba kalau gini Ahmad, ngaji, masya Allah, ya kan? Lewat. Itu siapa? Si Ahmad. Ahmad mana ya? Ahmad itu, masya Allah. Lagi aneh, adik kita ya Ahmad. Ibunya ayahnya udah meninggal, jadi anak yatim. Dia ngaji, insya Allah orang tuanya jadi bahagia di sana. Ya Mat, biasa Mat ngaji, jangan mas-masan Mat. Ya, istiqomahin. Kalau disuruh baca qasidah baca, amat suaranya punya bagus. Gak usah malu. Kita niatin buat apa? Nih buat ngebanggain orang tua di hadapan Rasulullah. Ya kita kan qasidah sholawat buat Rasulullah. Iya kan? Orang tua amat tadi kenal juga sama Rasulullah, mau nggak? Mau, begitu. Kenalin. Kita juga semuanya. Kenalin kita orang tua kita ini. Kenalin sama Rasulullah. Ya, biar kenal. Kan enak jadinya orang tua kita dikenal juga. Makanya itu luar biasa punya anak soleh tuh, waduh investasi luar biasa tuh anak soleh. Ya maaf kadang-kadang kan orang sekarang kadang juga